buat setiap kami melalui hamba-Mu. Biarlah apapun yang hamba-Mu sampaikan semuanya benar-benar berasal dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk menjadi pendengar, membaca, dan Tuhan juga memampukan kami untuk kami melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Oke. Shalom saudara. Shalom. Yuk salaman kiri kanan muka belakang sambil senyum katakan shalom. Ya. Berdiri dong, berdiri dong. Berusahalah mendapati 7 sampai 10 orang. Apa kabar saudara? Apa kabar? Puji Tuhan ya, baik-baik saja, luar biasa atau apapun itu. Yang percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam pergumulan kita untuk mendatangkan kebaikannya dalam hidup kita, lambaikan tangan. Ya. Saudara, pada pagi ini, siang ini saya akan berbagi tentang bagaimana kita melayani. Memang kalau kita pakai istilah serve, itu dia konotasinya lebih umum ya. Di setiap ruang kita bisa serve begitu. Tapi saya memang lebih menzoom dalam khotbah hari ini atau renungan kita hari ini bahwa ternyata dalam ruang-ruang hidup kita, sekalipun kita serve begitu ya, untuk orang lain, untuk siapapun, apa yang sedang kita kerjakan dan sebagainya, tapi ada bagian-bagian tertentu yang memang Tuhan bawa seperti kita ini. Di sekolah, di rumah, di tempat, di rumah teman, dimanapun, bahkan komunitas-komunitas yang sifatnya majemuk ya, kita bisa serve di sana saudara. Tapi saudara jangan lupa bahwa ada hal-hal khusus kita lebih seperti ini. Bahwa kita punya pelayanan yang di dalamnya bukan sekedar serve begitu. Nanti kita akan lihat ya. Yuk saudara buka Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Lukas pasal 10 ayat 30 sampai 37. Sudah ketemu? Oke. Mari kita baca, saya dan saudara berbalasan ya. Silakan pakai terjemahan yang ada di Alkitab yang ada di tangan saudara ya. Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Jawab Yesus, ada seseorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, lalu pergi meninggalkannya setengah mati. Silakan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Ia mendekati dia, lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke penginapan dan merawatnya. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu menjadi sesama manusia bagi orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?
Amin. Saudara, mari kita lihat apa yang kita akan bicarakan. Yang pertama, saudara, ada satu pertanyaan. Next. Terus, boleh dilanjut sampai ada pertanyaan. Saya tanya sama saudara, sama enggak kasihan sama belas kasihan? Sama enggak? Kalau kita mau bicara compassion ya. Compassion itu artinya belas kasihan. Sama enggak kasihan sama belas? Kenapa saudara melihat saya setajam itu? Takut saya. Ya. Oke, next. Kita akan lihat saudara, belas kasihan atau compassion dan kasihan ya. Saudara lihat ini. Compassion dan pity ya. Itu merujuk pada simpati dan kepedulian kepada orang yang sedang menderita. Tapi bentuknya saudara berbeda ternyata. Waktu saya periksa terminologi ini dan saya lekatkan kepada istilah yang dipakai oleh Alkitab kita, saya cukup terkejut. Mari kita lihat perbedaannya. Next. Yang pertama saudara, kita lihat next bahwa kasihan ya, dalam bahasa Latin pietas, jadi pity ya. Bahasa Latinnya compati, artinya menderita bersama. Kasihan itu simpati dengan penderitaan orang lain. Sedangkan belas kasihan empati dengan orang yang menderita. Saudara, pada kasihan ini memang ada makna merendahkan dan memandang rendah. Makanya kadang-kadang kita dengar orang ngomong gini saudara, sakno yo, untung aku gak ngono. Nah, bisa gitu. Atau kita bilang kasihan ya, begini. Kok bisa ya? Tapi kita penuh pertanyaan, kenapa? Kasihan ya. Kenapa? Dan saudara, kadang kita tidak sadar bahwa ketika kita sakno tadi atau kasihan, bukan kebetulan ya, tapi di Surabayaan itu kan jadinya istilah kasihan ini ya sakno itu toh, betul ya? Sakno itu hanya komen tapi tidak melakukan apa-apa, itu sah-sah saja loh saudara. Kenapa? Yo kasihan. Tapi kalau kasihan dan melakukan sesuatu sah-sah saja juga gitu loh. Karena kasihan sebetulnya melihat kemudian kita mengomen sesuatu ke sana. Yes, arahnya lebih begitu. Saudara perhatikan, ada makna merendahkan dan memandang rendah. Bukankah kasihan juga kalau ada orang datang, kata yang sama ketika ada orang datang ke jendela kendaraan waktu kita naik kendaraan saudara. Terus kita bilang kasihan ya. Kenapa? Karena minta-minta, hidupnya minta-minta. Saudara, kasihan itu bisa kita lakukan, bisa kita katakan di segala ruang hidup kita. Tapi saudara perhatikan pada belas kasihan. Kasihan pada penderitaan orang lain. Next. Lihat istilah kasihan. Ada superioritas antara yang mengasihi dan pihak yang dikasihani. Kenapa? Kalau dia orang yang mapan dan dia bilang orang itu kasihan, lalu dia berikan sesuatu, kita nggak bisa detect hatinya dia. Tapi saudara, ada posisi yang memang beda di situ. Dan ternyata kata ini di dalam terminologinya dia punya orientasi seperti itu juga. Yang kedua saudara, sedangkan belas kasihan itu menunjukkan kebaikan secara nyata. Ya. Yang berikutnya, penderita itu sebuah posisi lemah begitu. Tapi saudara lihat belas kasihan, dia lebih terdorong karena tenggang rasa. Nanti saya tunjukkan poinnya. Saudara lihat yang berikutnya, menyudutkan penderita, bisa saja. Kasihan-kasihan yang serem-serem itu bisa saja saudara. Hari-hari ini penderita HIV pada orang-orang muda itu naik saudara. Ya, nggak tahu dari mana. Tapi saudara hati-hati karena penularannya itu macam-macam. Angkanya tambah tinggi saudara. Dan orang yang terkena itu banyak yang tidak sadar, tapi waktu di random periksa kaget juga mereka. Ya, jadi saudara
kalau di posisi seperti itu, kita akan bilang kepada yang juga positif, kita katakan kasihan. Ya. Tapi kita bisa di posisi ini loh saudara. Ya. Kenapa? Karena ya kasihan. Dan karena HIV, kita tanpa kita sadari kasihan kita itu, statement atau pernyataan kita itu bertambah menyudutkan orang ini. Ya, jadi saya sering bilang jangan kebanyakan ngomong kasihan. Kenapa? Nanti saya jelaskan titiknya. Karena yang menggerakkan kita hati belas kasihan itu, hati yang penuh belas kasihan itu. Ya, saudara lihat, enggak ada tindakan nyata pun tidak apa-apa. Itu poin yang sebelumnya saya katakan. Bertindak enggak apa-apa, sah-sah saja. Enggak bertindak juga enggak apa-apa, sah-sah saja. Itu kasihan. Tapi kalau belas kasihan karena dorongan tenggang rasa, maka pasti akan diikuti dengan tindakan mendukung. Bukan mendukung kesalahannya, tapi mendukung keadaannya. Mendukung kesulitan-kesulitan yang dia hadapi. Mensupport dia, menguatkan dia, meneguhkan dia. Ada banyak saudara. Saudara lihat langsung, dua ini kan sama. Action. Jadi bukan cuma bicara. Dan saudara dari mana pernyataan saya tadi? Jangan sering ngomong kasihan. Tapi kita harus punya hati yang berbelas kasih. Dan itu yang menggerakkan kita. Dari mana Bu Yola kita dapatkan itu? Saudara, itu karakter yang Tuhan punya. Yang Allah punya. Next. Belas kasihan merupakan karakter yang dimiliki Allah dan harus dimiliki oleh kita umatnya. Amin. Iyalah. Kalau Allah itu tidak berbelas kasih saudara, habis kita. Kalau Allah itu tidak berbelas kasih, konyol kita. Kalau Allah tidak berbelas kasih, arah hidup kita gak jelas. Kalau Allah tidak berbelas kasih, waktu kita punya pergumulan, kita hanya bisa mempertanyakan, kita hanya bisa mengeluh, kita hanya bisa bertanya-tanya terus dalam hati kita, kapan ini selesai? Bahkan di saat-saat genting ketika kita harus selesaikan persoalan kita, saat itu juga kita akan mempertanyakan, di mana Tuhan? Tapi ketika kita tahu persis, Allah itu adalah Allah yang memiliki karakter belas kasih. Maka dalam persoalan apapun, dia pasti fair sama kita, adil. Dia pasti setia sama kita. Kenapa? Karena dia mengasihi kita. Amin. Ya, saudara punya persoalan apa? Saya kurang tahu persis. Mungkin persoalan studi saudara. Mungkin persoalan saudara berjuang di dalam kesulitan-kesulitan belajar. Karena ternyata belajar itu perlu dipelajari. Cara belajar itu perlu dipelajari, bagaimana caranya belajar itu juga perlu dipelajari, ternyata begitu saudara. Tapi saudara, kalau saya lihat Tuhan itu sangat mengerti, sangat tahu bagaimana cara kita belajar. Saya melihat bahwa kadang-kadang kita ini di posisi, saudara jangan takut dengan istilah miskin ya. Kita nih bisa miskin ilmu kalau kita gak belajar. Kita bisa miskin cara kalau kita juga gak belajar caranya bagaimana. Dari mana kita banyak belajar tentang cara. Saya belajar banyak hal tentang cara itu dari cara Tuhan saudara. Saya selalu percaya kalau yang lalu Tuhan tolong saya. Yang pergumulan saya selanjutnya ini Tuhan pasti tolong saya. Amin. Itu prinsip saudara. Saudara jangan pernah lepaskan itu dari pikiran, cara berpikir saudara. Kalau Tuhan tolong saya yang lalu, Tuhan pasti tolong saya yang berikutnya. Ya, kenapa? Tuhan yang tolong kita yang lalu dan yang akan menolong kita itu Tuhan yang sama, yang gak berbeda. Saudara kenal seseorang di teman saudara, siapa namanya? Jefta. Sorry ya, aku ingat wajahmu tapi namanya lupa. Jefta. Sahabatmu ada di sini? Oh semua, aduh. Jefta ini persahabatannya luar biasa. Nanti ya suatu hari kalau saya khotbah lagi saya akan khotbah tentang persahabatan. Jefta, kamu pernah gak dikecewain sama sahabatmu? Pernah ya?
orang yang sama. Orang itu ya, sekarang saya bawa pikirannya Jefta. Orang ini pernah mengecewakan Jefta. Lebih dari satu kali? Ya. Saudara angkat tangan yang pernah dikecewakan oleh seseorang yang dekat dengan saudara hanya satu kali. Angkat tangan. Orang yang sama sekalipun, kita sebut dia sahabat sekalipun, karena firman Tuhan bilang seorang sahabat itu di titik tertentu dia lebih dari seorang saudara kita. Orang yang sama ini tidak mungkin dia mengecewakan kita satu kali aja. Nggak mungkin. Dia akan mengecewakan kita berkali-kali, dan karena kita ini dekat sama dia, kita semakin mengerti selah-selahnya dia. Saat-saat dan bagaimana dia itu kalau mengecewakan kita, betul nggak? Karena sahabat, kita sudah tahu modelnya dia gitu loh. Bencekno banget gitu. Dan itu dia. Dan kita tetap bisa terima dia. Saudara, itu manusia. Allah itu tidak begitu. Makanya saya bilang, Allah saudara dan Allah saya sama. Tuhan saudara dan Tuhan saya sama. Allah yang menolong kita yang kemarin dan Allah yang menolong kita sekarang sama. Dan Allah yang akan menolong kita kemudian sama. Tapi dia tidak pernah satu kali pun mengecewakan kita. Amin. Asal cara berpikir kita benar. Ya, bukan gini, aku mau A, Tuhan kasih A. Wah, tidak mengecewakan. Oh, tidak selalu, saudara. Malah banyakkan kita mau A, dia maunya Z. Dan Tuhan bilang, ini yang terbaik. Saudara, itu belas kasihannya dia kerja, saudara. Dia tahu yang pas buat kita bagaimana, yang baik buat kita bagaimana. Dia tahu kamu nih harus pacaran sama orang yang seperti apa. Dia tahu bahwa kamu ini nanti kalau bersuami, suamimu lebih cocok yang kayak apa. Bukan menurut pikiran kita loh, bukan. Istrimu yang lebih cocok itu kayak apa. Itu bukan pikiran kita loh, bukan. Tuhan. Ya. Jadi saudara, sebetulnya kalau kita lihat di dalam bentuk cerita kita ini sama. Orang yang perlu menerima belas kasihan itu, orang yang digambarkan di dalam Injil seperti tadi. Dan belas kasihan Allah ada pada orang yang lewat tadi. Saudara, coba saudara periksa pembacaan tadi. Saudara ketemu nggak satu statement yang mengatakan orang yang menolong ini orang kaya raya. Coba saudara periksa di ayat. Saudara jangan lihat saya. Saudara lihat Alkitab saudara. Coba saudara periksa. Ada nggak pernyataan orang ini kaya raya? Dia digambarkan sebagai apa? Orang yang bencekno tadi. Karena orang apa dia? Orang Samaria. Kalau kita berdiri, sini saya kasih lihat saudara. Kalau kita berdiri di sudut pandang orang Yahudi, orang Samaria ini kan bencekno selamanya. Wong nggak cocok kok. Wong mereka bermusuhan kok. Tapi kalau saya pindah, saya mau di sudut pandang Allah. Enggak, saudara. Orang Samaria ini dipakai oleh Allah untuk menolong orang yang membutuhkan tadi. Jadi saudara, kasih itu cara Tuhan mengasihi dan memakai orang itu dia enggak lihat siapa kita. Berapa orang yang merendahkan kita, berapa orang yang memusuhi kita, berapa orang yang membenci kita, berapa orang yang menganggap kita ini Tapi Tuhan pakai. Orang Samaria ini dibandingkan dengan imam dan orang Lewi, betul gak? Jadi saudara, itu Allah. Dan saya sungguh mengucap syukur saya punya Allah yang tidak pernah berdiri di sudut pandang yang negatif terhadap saya. Saudara, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, bahkan dikatakan bahwa kalau kita bisa lakukan itu, nah ini step berikutnya. Kita ini memberi piutang kepada Allah yang di posisi positif tadi. Jangan berdiri di posisi negatif tadi. Karena orang selamanya sakno-sakno aja. Kita bisa sakno-sakno aja. Tapi Tuhan saudara. Saudara bayangin kita memiutangi Allah itu bagaimana ya. Coba saudara buka Amsal. Amsal 19 ayat 17. Oke, saudara yang baca. 1, 2, 3.
Kalau di dalam TB2 itu dibilang begini, siapa berbelas kasihan kepada orang miskin. Miskin ini pengertiannya luas ya, bukan hanya miskin gak punya apa-apa. Tapi firman Tuhan bilang kalau kita nolong orang yang perlu, orang yang lemah, orang yang susah, orang yang membutuhkan sesuatu, memberi piutang kepada Allah. Piutang itu apa saudara? Kenapa saudara lihat saya? Piutang itu apa? Memberi piutang. Ya. Siapa memiutangi siapa? Kalau Jefta meminjami saya uang 500.000, siapa yang punya piutang? Nah loh. Saudara ini gak ada anak akuntansi ya? Memberi piutang. Dia apa saya? Dia kan yang punya uang saudara. Kita memposisikan Allah sebagai pemberi piutang itu saudara. Atau sebagai yang memiutangi. Saudara makanya kalimat selanjutnya dibilang begini saudara. Yang akan membalas perbuatannya itu. Amin. Saudara jangan pernah takut. Sekarang saya masuk ke yang tadi, saya kaitkan dengan yang tadi saya bilang sama saudara. Saudara, kita nih nolong orang, kita nih mengerti kesulitan orang, kita action sesuatu. Bukan soal besar loh atau kecil loh ya, tapi kita action sesuatu buat dia. Saudara, Tuhan gak minta kita punya segala, kita punya banyak dulu, kita punya uang banyak, kita punya sesuatu yang lebih dari orang lain baru kita, enggak loh saudara. Tuhan tidak menuliskan orang Samaria ini, orang kaya, banyak uang, enggak loh. Kita enggak pernah tahu waktu dia bilang sama pemilik penginapan ini, tolong diurus ya, kalau kurang nanti aku balik, tak bayar. Kita enggak tahu bagaimana dia mengusahakan itu. Kita enggak tahu posisinya dia bagaimana. Saudara, kalau itu berbuat baik, saudara jangan pernah takut untuk berbuat baik. Apapun itu, saya mau lakukan itu buat Tuhan. Itu prinsipnya. Kenapa? Sekalipun saya lakukan itu buat Tuhan, yang Tuhan lakukan buat saya gak bisa ganti dengan apapun. Amin. Saudara, mulai dari hal-hal sederhana. Kenapa saudara? Itu firman Tuhan bilang begitu soalnya. Coba saudara lihat Hosea pasal 6 ayat 6. Hosea pasal 6 ayat 6. Sudah ketemu? Silakan baca. 1, 2, 3. Amin. Tuhan bilang aku lebih, sebab aku menyukai kasih setia, bukan korban sembelihan. Di dalam pemaknaan bahasa aslinya ini artinya kasih setia itu adalah kasih dan kesetiaan yang menggerakkan kita. Tadi loh saya ngomongnya keras. Kalau saudara mau berbuat baik dan saudara mau terus belajar berbuat baik, terus lakukan itu saudara. Saya gak bilang tiap jam saudara lakukan, enggak. Tapi setiap Tuhan bawa saudara lihat ini, Tuhan bawa saudara lihat kebutuhan itu, Tuhan bawa saudara lihat dan kemudian pikiran saudara mulai digerakkan Tuhan. Ini kamu bisa nabur di sini, kamu bukan berapa besar loh ya taburan kita. Tidak. Tapi kasih Tuhan yang kita bawa untuk orang lain. Dan ini luar biasa saudara. Tuhan bilang bukan kurban-kurban yang dilakukan oleh bangsa Israel waktu itu, bukan. Ya, bukan korban sembelihan. Kenapa? Karena ketika kita melakukan itu, kita melakukan sebagai orang-orang yang mengenal siapa Allah kita yang begitu berbelas kasih kepada kita. Ya. Jadi saudara, belas kasihan Allah itu next. Secara nyata sampai hari ini loh kita nikmati, sedang kita kerjakan. Apa itu? Dia hadir lewat keselamatan yang diberikan kepada seluruh manusia lewat pengorbanan Yesus Kristus. Jadi saudara, orang mau terima Yesus atau enggak itu nomor 2. Tapi kita melihat bahwa
Itu karena Allah berbelas kasihan sama kita. Saudara masih ingat penjahat yang di sebelahnya Yesus waktu disalib itu? Masih ingat? Apa dia bilang sama Tuhan? Perkataan yang begitu mengharukan karena dia tahu persis sebentar lagi dia mati. Tapi Yesus melayani dia dengan hati yang berbelas kasih. Kasihan enggak menurut saudara? Kasihan. Tapi kita harus pakai hati belas kasihan. Kalau enggak kita tetap lihat dia orang jahat, saudara. Dalam pelayanan kita, kasihan tuh enggak cukup. Orang-orang muda, mari punya hati berbelas kasihan. Sehingga kita enggak hanya katakan, oh ya mari kita bawa jiwa-jiwa. Bukan itu saja. Tapi kita punya hati yang berbelas kasih kepada jiwa-jiwa ini. Kenapa? Supaya mereka juga diselamatkan dan on the track jalan yang benar. Ya, saudara, Yesus bilang sama dia kok. Yesus punya hati yang belas kasih sama orang yang persis di sebelahnya dia. Hari ini juga engkau bersama-sama aku di Firdaus. Ya, jadi kalau cuma kasihan, Yesus tahu persis dia nih jahat, Yesus cuma itu. Kenapa? Ya karena kasihan. Tapi belas kasihan Allah selalu hadir nyata. Saudara baca itu Injil, orang yang gak percaya, orang sakit, orang yang dirugikan, orang yang dilihat sebelah mata, orang yang dikenal sebagai orang-orang dalam kaum atau yang tergolong kaum marginal. Itu semuanya bukan menerima kasihan saja dari Tuhan. Tapi Allah di dalam Kristus menyelamatkan mereka. Kenapa saudara? Karena Tuhan punya belas kasihan untuk mereka. Saudara, terus saudara mungkin mikir gini ya, terus ya opo yo, supaya aku nih nanti pulang dari gereja, aku nih mulai action. Sebagai pemuda, aku mau punya belas kasihan. Siapa yang mau punya belas kasihan? Angkat tangan. Bagaimana caranya? Turun tangannya. Saudara, yang gak saya catat di situ, saudara kan hidupi setiap hari ya, firman. Yang kedua, saudara harus menyadari dulu. Next. Apa itu? Yang pertama dulu ya dikeluarin. Menyadari saudara. Bahwa orang ini sama kita itu sama. Apanya yang sama Bu Yola? Sama-sama membutuhkan belas kasihan Allah. Ya. Kalau dia orang percaya juga. Dia sama-sama dengan kita sudah menerima belas kasihan Allah. Itu kesadaran pertama harus kita punya. Kesadaran pertama apalagi? Kita ini sudah menerima belas kasihan yang slide yang sebelum ini kan saudara masih ingat ya. Lewat keselamatan yang diberikan kepada kita. Kita diampuni, kita diselamatkan. Ya, kalau saudara lahir baru itu prinsip saudara. Tuhan sudah ambil alih. Kenapa? Tuhan tuh pernah bukan sekedar sakno sama kita. Tuhan tahu kita nih perlu diselamatkan karena kita gak bisa beresin hidup kita sendiri. Tuhan tahu urusan terbesar dalam hidup manusia itu adalah dosanya. Tuhan tahu persis manusia tuh kalau sudah terikat sama dosanya, dia bisa bingung-bingung sendiri. Malah tambah terikat, tambah terbelenggu, tambah susah sendiri dia. Tuhan tahu persis. Saudara sadari dulu. Saya sering bilang kalau kita mau punya belas kasihan, yang paling harus bayar harga tuh begini. Ini perlu sikap hati memang. Saya ini nggak ada lebih sesuatu daripada dia. Lebih baik, lebih benar, lebih kaya, lebih punya, lebih pengalaman, lebih. No. Cuma judulnya dia, pergumulan dia sama saya beda. Jadi saudara, yang pertama itu menyadari. Yang kedua saudara, kita harus empati. Kita nggak cukup sakno-sakno aja. Kita perlu merasakan. Kalau saudara punya teman pemuda juga yang mungkin udah lama nggak ketemu ya saudara. Saudara kunjungi dia, saudara doakan dia. Atau tiba-tiba pada suatu hari setelah sekian lama nggak datang, dia datang ke gereja. Perkataan saudara harus benar. Ya. Kalau teman lama gak datang, dia datang tiba-tiba ke gereja, saudara bilang apa sama dia? Jefta, kamu jangan melirik saya setajam itu. Oh enggak. Kamu bilang apa Jefta?
Kamu kok kayak ujian sih, Jefta? Apa? Oh, tumben. Apa lagi selain tumben? Halo, pria-pria ganteng. Kamu bilang apa? Shalom, wis. Rohani ya, spiritualitasnya tinggi banget. Shalom gitu ya. Kalau Jefta itu tumben gitu kan. Ini shalom, apa lagi? Cewek-cewek? Selain tumben dan shalom, Tuhan memberkati, terimalah berkat Tuhan, terus pulang dia. Saudara, kalau saudara lama nggak ke gereja, teman-teman saudara bilang shalom, biasa nggak? Biasa nggak? Biasa nggak menurut saudara? Biasa. Dan saudara, untuk orang-orang yang nggak pernah ke gereja, sudah lama dia nggak ke gereja, shalom itu agak garing, saudara. Karena saudara bisa ngomong shalom itu kepada siapa aja kan? Saya nggak bilang nggak boleh loh ya, tetap kita harus shalom, ya. Dia nggak akan tiba-tiba karena udah lama agak malu gitu datang, pulangnya dia periksa nih bahasa aslinya shalom apa sih tadi tuh? Enggak, saudara, gitu. Apalagi kalau saudara ngomong, tumben. Kalau saudara udah lama nggak datang, saudara ketemu saya sama Jefta, saya sama nih bahasanya ke Jefta, sama Jefta. Tumben kamu datang. Gimana hatimu? Ya ampun, serius banget sih. Gimana? Kamu udah lama loh ya gak datang. Terus ketemu saya sama Jefta di depan sana. Tumben datang. Kira-kira kamu bagaimana? Sudah terduga bahwa akan menerima kata tumben. Apalagi? Oke, 3 pria yang di belakang itu. Ya, kalian bertiga. Iya, kamu. Enggak, jangan lihat ke belakang, enggak ada orang. Kalau kamu gimana? Tumben, kamu udah lama loh ya enggak ke gereja. Gimana? Agak gimana gitu ya? Hah? Apa? Kayak dilupakan. Ini kamu kuliahnya apa? Filsafat ya? Jawabannya kita perlu mikir ya. Duh, ini benar loh saudara, jawabannya ini. Semua benar ya. Kalau kita dibilang tumben, kita mungkin merasa sekian persennya. Teman-teman di gereja melupakan kita loh. Betul gak? Tumben. Kata tumben itu secara psikologis untuk orang yang lama gak datang. Kalau dia datang suasana hatinya lagi bagus, langsung juga dia respon. Oh iya, makanya tumben. Tapi Tuhan gak pernah tumben sama aku misalnya ya, karena dia gembira. Tapi kalau orang mau ke gereja, ada anak pemuda, dia udah berkali-kali ujian gagal terus, dia mulai berpikir. Orang muda tuh kan kadang begitu. Sama Tuhan bisa bersyarat, tapi pemuda sepanjang ini gak gitu ya. Kalau mau ujian, kalau mau tes kerja baru datang gereja dia. Kalau udah ditolak CV-nya udah berapa kali gitu baru dia datang ke gereja. Itu banyak anak pemuda di luar sana begitu saudara. Dan ketika sudah lama banget dia datang, suasana hatinya lagi gak bagus, kerjaan ditolak terus, tiba-tiba di depan beberapa orang ngomong, tumben. Terus dia pikir, wes aku tak pindah gereja ya. Ini apa tuh? Itu bisa begitu saudara ya. Di GPPS sepanjang gak ada memang. Tapi saudara, kita nih harus merasakan juga. Kita nih harus berpikir gini, iya ya, gimana ya kalau aku jadi dia gitu. Gimana ya kalau aku ujian gagal terus. Gimana ya kalau proposalku udah diajukan 2 kali ditolak juga. Gimana ya kalau aku mau nyelesain skripsiku susah. Kan ada tuh yang sekolahnya lama gitu kan. Ya saya termasuk ya waktu saya melanjutkan. Saya terus mulai berpikir apa ya. Tapi ada sebagian orang yang gak peduli itu. Kok sui sih? Kamu kok sekolah lama banget sih? Dia gak tahu pergumulan kita nih apa gitu. Kamu kok gitu terus sih? Kamu kok sekarang datang sama cewek gitu. Loh sudah ganti lagi. Kan ada tuh yang 1 tahun ganti 3 kali pacarnya. Ya gak apa-apa batuk aja.
Ya, loh saudara, kita nggak bisa cap mereka playboy juga atau playboy cap kucing gitu kan? Enggak, karena mereka punya persoalan yang kita harus juga menolong mereka. Bagaimana caranya menolong? Coba sih kamu jadi dia gitu loh. Ada beberapa teman cerita ke temannya yang lain dalam satu sharing kelompok, saya juga duduk di situ. Kenapa ya? Aku nih kalau pacaran enggak lebih dari 4 bulan. Apa enggak setahun 3 saudara? Dia hitung kan. Nah, terus teman-temannya bilang, loh masa sih? Iya. Saudara, saya kasih tahu sama saudara ya. Termasuk yang kadang ngomong begini, iya kalau lain iman itu awet. Kalau seiman itu enggak awet. Saudara, hati-hati dengan ucapan verbal saudara. Nah, saudara harus bilang begini, Tuhan pasti kasih yang seiman. Amin. Tuhan pasti akan menolong aku dalam menjalani hubungan yang serius ini. Karena aku sudah gak cari pacar. Misalnya gitu. Ya, kalau yang masih SMA ini nanti dulu lah. Lihat-lihat dulu aja. Jangan gonta-ganti dulu. Karena ternyata beberapa anak pemuda yang 4 bulan, 3 bulan, 6 bulan itu, yang tadi itu cara berpikir mereka ternyata keliru dan suka ngomong macam-macam gitu loh saudara. Sudah ada belum Bu yang kemudian dibereskan itu terus sekarang? Oh sudah, banyak saudara. Stop berkata-kata yang saudara itu akhirnya kata-kata itu yang terjadi dalam hidup saudara. Kata-kata itu kalimat-kalimat kita, mulut kita nih mengeluarkan perkataan itu ada powernya loh, hati-hati saudara. Ya, ada kuasanya. Semua yang kamu katakan akan terjadi dalam hidupmu. Jadi kalau saudara punya kesulitan, saudara harus perkatakan, Tuhan pasti tolong aku. Tuhan pasti menolong aku tiba pada waktu di mana Dia akan menolong aku. Ya, saudara, yang ketiga, kalau kita sudah empati, ya, maka yang ketiga baru saudara berespon. Itu sebenarnya yang kita lihat pada tokoh orang Samaria itu, nggak ditulis. Dia nih orang dalam strata sosial yang bagaimana? Tapi sangat bisa kita perhatikan bagaimana cara dia menolong orang ini saudara. Dikatakan ketika ia melihat orang itu ayat 33, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, baru action. Karena dia sudah melewati 2 poin tadi. Ia mendekati dia lalu membalut luka-lukanya sesudah dan bla 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 bla. Dinaikin ke atas keledai tunggangannya sendiri. Saudara, berarti dia jalan toh. Kalau dia naik juga mungkin dia agak ribet. Tapi itu yang terjadi saudara. Apalagi dan dibawa ke penginapan dan merawatnya. Ya, besoknya dia keluarkan. Jadi dia ikut nginep nih kalau kita lihat di TB2 1 malam ya. Dia keluarkan 2 dinar dan dia berikan kepada pemilik penginapan itu. Terus dia bilang tolong dirawat ya. Kalau kamu belanja lebih dari ini nanti aku balik lagi, aku akan ganti. Jadi dia ini mau pergi saudara. Dan kita tidak diceritakan dia pergi ini memang harus pergi. Tapi bahwa dia akan kembali dengan apa yang diusahakan ketika kemungkinan yang punya penginapan ini mengeluarkan uang lebih daripada yang dia kira 2 dinar itu. Saudara, siapa di antara ketiga orang ini Yesus bilang adalah sesama manusia yang ternyata menjalankan ministry. Apa tadi saudara? Bukan serve lagi nih. Ministry with compassion. Dia melayani dengan belas kasihannya. Saudara, coba saudara next. Coba saudara lihat 2 ayat ini. Siapa? Lalu jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Saudara perhatikan, tidak ditulis loh, orang Samaria itu enggak loh. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan, enggak ditulis loh. Orang yang tadi punya uang, enggak loh saudara. Orang yang menunjukkan belas kasihan. Artinya orang yang punya belas kasihan dan action sesuatu. Ya. Jadi saudara, ini beda jauh sama sakno tadi. Kebutuhan tuh banyak loh saudara. Bukan cuma orang jatuh di depan gereja sana tuh saudara tolong loh, bukan. Loh, pelayanan nih loh saudara. Ini semua kalau kita kerja dengan belas kasihan. Saya ulangi lagi apa yang pernah saya ngomong waktu retreat. GPPS Sepanjang punya pemuda yang sinerginya luar biasa. Dan bukan sinergi aja loh.
Saya merasa urapan Tuhan itu turun kalau kalian melayani, dan itu saudara harus jaga. Ya. Kenapa? Karena waktu saudara kerja, kalau ini kan saya selalu datang udah siap gini. Tapi waktu retreat tuh saya benar-benar Tuhan kasih lihat sama saya. Biasa saya temporary datang kalau ulang tahun atau apa. Tapi waktu retreat Tuhan kasih lihat saya bagaimana operasional itu terjadi. Itu semua digerakkan karena compassion loh. Kalau nggak ada compassion nggak bisa kayak gitu. Ya. Semua saling bersinergi itu saling backup saudara. Kalau nggak saling backup nggak bisa. Ya. Jadi kalau kita lihat, saya sering bilang backupan terbesar dalam hidup kita nih Allah sendiri. Kita nih nggak mungkin kuat backup orang lain kok, kita nggak punya kekuatan dari Tuhan. Wong kita ini juga punya masalah kok. Wong kita ini juga kalau secara hitung-hitungan kita nih masih perlu banyak kok. Tapi Tuhan kasih lihat pertolongan Tuhan jauh lebih banyak, dan itu yang kita bagikan kepada orang lain saudara. Jadi saudara perlu garis bawahi kalimat yang terakhir itu. Pergilah dan do something gitu loh. Lakukan sesuatu, berbuatlah seperti itu. Hal-hal yang punya nilai dari orang Samaria yang tidak ditulis. Kemudian di terakhir ayat 37 itu, waktu Yesus tanya terus dari 3 orang tadi, imam, Lewi dan orang Samaria. Siapa? Gitu loh. Saudara, orang itu bilang ya orang yang menunjukkan belas kasihan. Yesus bilang, oke, pergi, go. Bikin seperti itu. Hebat Yesus tuh. Ya. Selalu menunjukkan ada contoh yang nyata. Dan saudara, saya doakan. Saudara orang-orang muda GPPS Panjang, saudara akan jadi contoh. Buat banyak orang. Buat pelayanan-pelayanan di tempat lain. Hati itu saudara yang pertama. Ya. Saudara, next. Mari kita introspeksi diri kita. Sejauh mana kita sudah melakukan panggilan kita sebagai orang muda dalam hati yang penuh berbelas kasihan. Apakah kita sudah berbelas kasihan? Atau kita hanya merasa kasihan? Dan pemuda saudara dipanggil tidak hanya merasa iba atau sakno-sakno tadi. Ya. Tapi saudara mulai dari hal-hal yang sederhana dalam pelayanan di gereja. Saya menaruh masyarakat itu yang kedua loh saudara. Kenapa? Setelah di rumah, saudara harus belajar melayani di gereja. Saya kenal banyak orang yang di luar sana punya nama besar dan diberkati. Dan hamba-hamba Tuhan juga yang punya nama dan sangat rendah hati. Dan mereka hidup dan mereka menghidupi apa yang mereka firmankan. Dan mereka berbagi di dalam pemberitaan firman Tuhan apa yang mereka hidupi setiap hari. Ternyata mereka adalah orang-orang yang belajar setelah dari rumah. Itu dari pelayanan gereja saudara. Dan hati mereka penuh belas kasih yang luar biasa. Ya. Kenapa saudara? Ya ini tadi. Kita tidak melihat Tuhan di tempat-tempat yang wah di sana ada jawaban. Di sana ada berkat-berkat yang melimpah. Di sana orang bercerita tentang, enggak bukan itu aja saudara, di luar sana saudara. Tapi saudara mulai dari dalam gereja saudara. Lihat hal-hal yang saudara bisa lakukan. Saya sering bilang ke mahasiswa saya, kamu jangan mulai dari kamu jadi WL, jangan. Kamu mulai dari kalau kamu jalan ada tisu jatuh, kamu angkat dan kamu masukkan ke tempat sampah. Kamu mulai dari toilet itu kalau kotor kamu mau pakai bukan kamu marah-marah. Kamu bersihkan dulu baru kamu pakai. Setelah kamu pakai kamu bersihkan lagi. Sehingga orang yang lain masuk itu dia bisa menikmati kebersihan dari toilet itu. Mulai dari hal-hal begitu. Kalau kita lakukan itu dengan compassion saudara. Kita akan penuh pengertian dalam banyak hal. Kita gak jadi orang yang ribut. Kita gak jadi orang yang rame. Kita gak jadi orang yang menghakimi. Kita gak menjadi orang yang mudah melihat kekurangan. Kita gak mudah menjadi orang yang dalam istilah Surabayaan nyacati. Nyacati itu apa? Ya itu tadi ya. Lebih mudah melihat dan mencari-cari kekurangan gitu loh saudara. Jangan. Tapi saudara saya percaya. Ketika kita peka terhadap kebutuhan sesama, kita digerakkan Tuhan untuk rela berkorban demi kebaikan orang lain. Kita sudah hidup sebagai pelaku-pelaku firman. Tadi
saya melihat bahwa dari mulai pujian, saya nggak ikut dari awal, tapi puji-pujian dan doa itu mengantar kepada kita untuk melihat bahwa firman ini menolong kita untuk melakukannya. Ya, jadi selamat saudara, jadilah pemuda-pemuda yang tangguh, yang akan terus melayani Tuhan, dan ministry saudara adalah ministry with compassion. Dari mana kita belajar? Dari Tuhan Yesus yang pernah lakukan itu di kayu salib. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menutup apa yang kami dengar dan kami renungkan ini Tuhan dengan mengucap syukur. Karena kasih setia Tuhan yang dahsyat dan luar biasa buat kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mampukan kami hidup sebagai pelaku firman-Mu yang penuh dengan hati berbelas kasih. Amin. Ya, amin. Pemberitaan firman Tuhan, kita diberi kesempatan untuk kita boleh memberikan persembahan. Kita pujikan Ku diberi kuasa. Terima kasih buat Bu Yolanda yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita semua di tempat ini. Semuanya merasa diberkati, amin. Amin. Oke, shalom anak muda. Kurang semangat, shalom anak muda. Nah gitu dong ya. Ada beberapa pengumuman dari multimedia mungkin. Oke, sambil menunggu ya teman-teman. Jadi ada beberapa pengumuman. Untuk yang pertama ini ya. Ini acaranya kita Present Worship Night dengan judul Tak Terpisahkan. Hari Kamis 13 Februari. Aku pengen semuanya ikut, tapi semuanya harus daftar. Oke, yang sudah daftar angkat tangan. Tinggi. Nah, aku melihat masih ada 55% orang yang belum daftar. Bisa daftar ke Betrik atau ke Kak Yoni. Atau nanti yang mau daftar pas pulang di pintu keluar nanti bisa dibantu
Valley ya, bisa daftar ke Valley juga. Oke, nanti di pintu keluar. Jadi langsung daftar hari ini teman-teman. Jadi jangan menunggu waktu-waktu selanjutnya, langsung daftar hari ini ya. Hari Kamis jam 6:30 malam. Jadi pastikan sudah pada pulang kerja, pulang sekolah gitu ya. Jadi bisa merapat di sini gitu. Nanti dilayani oleh Worship Together Team. Gitu. Terus pengumuman selanjutnya doa malam setiap hari Kamis jam 7 malam di gereja ini. Terus untuk PD Youth pertama kali perdana gitu ya, kita akan PD di tanggal 7 Februari 2025. Kita akan PD di rumahnya Yedija dan di rumahnya Intan. Tepuk tangan dong. Oke, jadi teman-teman bisa nanti waktu kalau sudah ada listnya di grup, nanti teman-teman bisa ngelis ngisi nama. Jadi nanti kita bisa sama-sama bareng-bareng ke rumahnya Yedija. Rumahnya Yedija nggak jauh dari panti, jadi mungkin kita bisa jalan ya. Enggak sih bercanda ya, kalau jalan ya bisa, lari juga bisa ya. Kalau misalkan memang butuh kalori yang dibakar bisa lari ya. Terus apalagi ya, itu jadi aku mengundang teman-teman semuanya yang belum pernah datang PD atau yang sudah pernah datang PD terus lama nggak datang, teman-teman bisa gabung ya. Yang pertama kita di sana sharing satu dengan yang lain, saling menguatkan. Kalau di sini mungkin teman-teman ngobrolnya waktu ada event, waktu rapat atau pas pulang gini, pas kita ada acara baru ngobrol. Tapi kalau di sana tiap Jumat kita bisa ngobrol, kita bisa tahu satu dengan yang lain gitu ya. Kita bisa sharing sama-sama kebenaran firman Tuhan juga. Jadi aku minta teman-teman dengan penuh kasih bisa datang hari Jumat, setiap Jumat jam 7 malam. Kalau teman-teman ada yang rumahnya mau ketempatan, boleh banget bisa hubungi aku atau pengurus yang lain. Nanti kita bisa sama-sama datang ke sana gitu ya. Dan perlu di-note, tidak perlu menyiapkan konsumsi yang gimana-gimana, enggak perlu. Jadi yang penting kita kumpul. Sama katakan yang penting kumpul. Yang penting kumpul gitu ya. Jadi nggak perlu aku tak masak rendang, masak ini, nggak perlu. Kita datang aja nanti, entah kita bawa sempol, entah kita bawa pentol dan lain sebagainya ya. Kayak gitu. Terus yang selanjutnya bantu doa untuk semua acara kaum muda kita di tahun 2025. Selain ada konser, selain ada Natal, selain ada 17-an, kita juga ada retreat. Aku spill ya tanggalnya, bisa dicatat masing-masing di tanggalannya. Tanggal 11 sampai 13 Mei 2025. Ya bisa dicatat, itu tanggal 11 itu hari Minggu, 12 itu hari Senin, tanggal merah itu tanggal 12 dan tanggal 13 teman-teman bisa mengajukan cuti dari sekarang gitu ya. Jadi kita biasanya kan kita retreatnya Idul Fitri. Tapi karena Idul Fitrinya tahun ini tuh sangat dekat alias bulan Maret ya, sangat amat tercepot-cepot mempersiapkannya ya. Kalau bulan Maret kita langsung berangkat retreat. Dan teman-teman juga pasti butuh waktu untuk menabung juga lebih lama. Jadi kita kasih teman-teman waktu kurang lebih 4,5 bulan untuk menabung ya. Jadi kita bisa sama-sama berangkat retreat bareng-bareng semuanya gitu ya. Lek bisa semuanya ikut. Jadi aku nggak perlu ngelis siapa yang nggak ikut, nggak perlu. Jadi semua anak youth satu grup itu 100 orang ikut semua ya. Amin. Nah kan, amin. Terima kasih. Bantu doa juga buat kita, bantu doa juga buat ketua retreat kita tahun ini, Kak Yoni dan Kak Yefta. Mana Kak Yoni? Kak Yoni kan? Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan ke saya sendiri ya. Kita pujikanku diberi kuasa. Oh ya, oke, belum ya. Doa berkat dulu oleh Bu Yolanda. Saya undang Bu Yolanda doa berkat. Boleh teman-teman boleh bangkit berdiri sama-sama. Saudara arahkan hati saudara, pikiran saudara, hidup dan hari depan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Dia akan memampukan kita untuk mengasihi seperti Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Akan terus menambahkan hati yang penuh belas kasih kepada kita, karena Dia terlebih dahulu berbelas kasih kepada kita. Dan kita akan menjadi berkat dimanapun kita berada.
Tuhan akan kerjakan berkat-Nya di dalam Allah Tritunggal. Hari ini Dia berkati kita, esok Dia berkati kita, dan Dia akan berkati kita terus sampai selama-lamanya. Amin.